Udah, jangan ribut-ribut. Jangankan Iran, kalau Bahlil, Mami Gufron, atau pria Solo itu yang nyerang Israel juga mesti kita dukung. Ramadan kali ini selain dar-der-dor juga war ya. Semacam diliatin preview PD3. Nggak cuma war antara yang terlibat doang. Penontonnya juga ikutan war di sosmed. Yang atu muji-muji Iran, yang lain marah-marah karena inget Suriah. Ada yang nangisin Ali Khamenei dan nyebut dia syahid. Ada juga yang bilang, loh, bukannya Iran bantu rezim Bashar Assad yang bikin rakyat Suriah menderita. Akhirnya yang ada umat keder. Ini kudu berdiri di mana nih kita bagusnya? Nah, kalau dilihat-lihat ada beberapa simplifikasi berbahaya yang bikin semuanya makin keruh. Yang atu, kalau nggak dukung Iran, berarti lu dukung Israel. Lu antek si Jigong. Kedua, kalau Sunni sejati wajib lawan Syiah karena Syiah bukan Muslim. Ini kan urusannya geopolitik ya kan ya? Sejak kapan geopolitik kayak pilihan ganda? Kalau nggak pilih A, berarti pilih B. Kan nggak sehitam putih itu. Kita bisa-bisa aja loh dukung Palestina lewat gempuran Iran tanpa kudu nyetujuin akidahnya Iran. Dan kita juga bisa ngekritik Iran tanpa otomatis ngebela si Jigong. Karena solidaritas ke Gaza itu sikap kemanusiaan. Tapi akidah atau kebijakan sebuah negara itu ranah lain. Dua hal berbeda ya. Konflik kepentingan negara dan kekuasaan yang ruwet begini, kalau semua ditarik jadi Sunni Syiah, khawatirnya kita jadi nutup mata dari masalah yang sebenarnya. Dan yang bakal rugi umat itu sendiri. Orang ngehina Iran demi ngebela Saudi, yang lain ngehina Saudi demi bela Palestina katanya. Padahal konfliknya jauh lebih kompleks dari sekedar label ideologis doang Kita juga jangan naif. Iran dukung Palestina bukan cuma karena sentimen agama. Itu bagian dari struktur aliansi Axis of Resistance, poros yang dipakai buat perluas pengaruh aman akan dominasi Israel sama Amerika. Sementara negara-negara kaya Arab pragmatis juga. Hubungannya sama Amerika lahir dari kepentingan keamanan sama energi global. Dan kata gua teh ada yang lebih mengkhawatirkan soal penutupan Selat Hormuz ya. Karena 25-30% minyak kita ngimpornya dari Timur Tengah. Kalau jalurnya keganggu, pasokan minyak global jelas langsung turun. Harga minyak bakal naik. Dampaknya juga ke fiskal negara, subsidi BBM, listrik bisa bengkak. Belum inflasi domestiknya, semua kebutuhan hidup kita bakal naik. Yang miskin nambah miskin. Bakal banyak nih orang-orang miskin baru. Jadi pada ngeh ya kalau war ini bukan isu yang jauh. Itu ada hubungannya sama dapur kita juga. Ya kita boleh-boleh aja dukung Iran, balasin Israel atas Palestina. Ya kita boleh-boleh aja kritik Iran. Kita boleh beda pandangan. Tapi jangan biarin propaganda memecah kita ya gak? Umat gak perlu jadi buzzer negara manapun. Karena musuh hari ini gak cuma rudal sama drone, tapi narasi yang bisa ngaburin akal sehat kita. Ya. Kita nggak mesti jadi buzzernya Iran buat peduli Palestina. Kita juga nggak mesti benci semua pihak yang berdiri bersama Gaza. Lu boleh tetap kesel sama Iran soal Suriah sambil tetap ngedukung rakyat Palestina lewat serangan Iran ke Israel. Malah gue mah kepikirannya soal anggaran MBG 1,2 T per harinya. Setahun berarti ratusan T. Ya angka segede gitu artinya negara kita punya kapasitas fiskal yang gede ya kan. Kalau emang jadi prioritas ya udahlah ya, sebagai penutup kita terus suarakan, terus doakan dan terus bantu Palestina semampu kita. Bersama Yayasan Persahabatan Islam Utsmani kita terus berikan hadiah terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Barakallahu fikum.